Ya, kita coba kita eh, kita upload ke YouTube ya bagi teman-teman yang tidak bisa hadir. Ya, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Jaringan ya, kayaknya ya, agak terputus. Ya, bismillah ya. Semoga Allah mudahkan pertemuan kita pada sore hari ini. Allah lancarkan jaringannya tanpa kendala. Ya, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Sehingga pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, kita dipertemukan oleh Allah ya dalam forum Kumpul Pengusaha Yuk Tajir ya atau KPYT. Coba Ulan ini ya, Ulan off kan video. Kalau off video gimana? Suaranya terdengar? Ya, Ulan coba off video teman-teman. Ini sudah off kamera. Suaranya terdengar? Dengar jelasan. Ya, alhamdulillah ya. Baik. Baik, mohon maaf ya, harus off video karena jaringannya yang kurang mendukung qadarullah ya, karena habis hujan lebat ini di Pekanbaru. Ya, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan sore hari ini Allah pertemukan kita dalam ruang Zoom ya dengan program kita yakni Kumpul Pengusaha Yuk Tajir ya atau KPYT yang insya Allah agenda ini akan kita rutinkan per 2 minggu sekali ya teman-teman ya. Jadi kumpul pengusaha, ketemu pengusaha yuk tajirnya insya Allah kita adakan per 2 minggu sekali, yaitu di hari Selasa minggu pertama dan Selasa minggu keempat insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan untuk senantiasa ya menyiapkan waktu kita ya sehingga kita bisa mengikuti pertemuan ini setiap sesinya ya insya Allah. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini, insya Allah, kita akan sharing ya dengan satu tema yang sangat penting dan sangat menarik untuk kita bahas ya, berkaitan dengan menjadi pengusaha yang mengembalikan kewibawaan Islam. Jadi, tema ini Wulan ambil ya dari apa ya dari yang Wulan resapi ya ketika mengikuti family gathering 1 tahun Kafahpreneur beberapa waktu yang lalu ya Sabtu lalu lah ya pada tanggal 18 Juni 2022. Jadi Masya Allah seperti yang teman-teman ketahui ya dari flyer yang dibagikan bahwa banyak narasumber, banyak guru-guru yang hadir dalam acara tersebut dan Masya Allah ya tentu saja ilmu yang beliau-beliau berikan itu ilmu yang luar biasa. Nah dari pertemuan tersebut ya kemudian Wulan meresapi dan merenungi dan pada sore hari ini ingin berbagi ya sharing kepada teman-teman semua berkaitan dengan ilmu ya sebagian ilmu yang kemudian diberikan di pertemuan
family gathering 1 tahun Kafah-Planner kemarin. Mudah-mudahan nanti apa yang Wulan sharing-kan itu mampu menularkan vibrasi semangat kepada teman-teman semua ya, menjadi pengusaha muslim yang kemudian akan mengembalikan kewibawaan Islam, Masya Allah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum Wulan menyampaikan, materi ya, menampilkan slide materi, terlebih dahulu ya, Wulan akan persilahkan ya, eee, salah satu leader ya, leader di tim Yuk Tajir yang kemarin juga hadir ya, hadir di dalam, family gathering 1 tahun Kafahpreneur jauh-jauh ya dari Bali dan Masya Allah beliau juga, terpilih ya menjadi salah satu, leader ya yang mendapatkan nominasi dari Kafahpreneur, dengan kategori The Most Leader ya kalau tidak salah. The most inspiring leader ya, Bu Susi ya. Ya, baik langsung saja ini kita persilahkan ya kepada Bu Susi Sukaini. Beliau adalah salah satu leader ya di tim Yuk Tajir. Beliau berdomisili di Bali dan alhamdulillah beliau hadir pada agenda family gathering 1 tahun Kafapreneur dan kita akan menyimak nih ya kesan beliau ya, pengalaman beliau ketika menghadiri family gathering 1 tahun Kafapreneur. Kepada Bu Susi ya, kita persilahkan. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Benar, aman ya suara saya bisa terdengar Bunda Yani? Aman Bu, jelas. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji milik Allah. Hilang Bu suaranya. Suaranya, halo, halo. Gimana sekarang? Nah ada sekarang. Tadi putus-putus hilang. Jaringan kayaknya Memang ya. ini jaringan ya, kurang stabil. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita dan kelancaran ya. Amin. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya Kak Ulan ya. Alhamdulillah saya salah satu di antara mitra Yuk Tajir yang Allah izinkan ya, Allah izinkan dan takdirkan bisa berangkat ya. Maka saya sangat bersyukur yang pertama ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena di antara sekian mungkin mitra Yuk Tajir saya adalah salah satunya ya. Harapannya tentu banyak yang ikut, tapi mungkin berbagai macam kendala ya dihadapi sehingga memang tidak banyak yang hadir begitu ya. Nah, alhamdulillah Allah pilih saya gitu untuk bisa berangkat. Walaupun pada awalnya memang sempat ragu ya, sempat ragu di tengah apa ya ini akhir tahun ya, akhir tahun anak-anak sekolah kemudian juga kuliah ya. Kebetulan anak saya juga yang sekolah dan kuliah begitu ya. Bahkan yang sekolah lulus kemarin dan mau saya mencari sekolah, mencari kampus begitu. Nah tentu ini banyak sekali ya biaya-biaya yang harus dikeluarkan, termasuk mungkin kos-kosan ya. Kalau anak kuliah nggak hanya cuma bayar biaya kuliahnya, tapi juga harus bayar kos-kosan dan sebagainya. Saya kemudian minta apa ya tambahan gitu ya belanja dari suami. Tapi ya itulah kembali ya Allah yakinkan saya bahwa insya Allah kalau kita bermohon sama Allah gitu ya pasti dikasih kayak gitu ya. Nah ini saya ambil pelajaran dari family gathering yang pertama ya di Pekanbaru Riau. Waktu itu saya merasakan betul ya pertolongan Allah begitu ya masalah izin suami gitu ya, terus itu yang pertama ya, yang utama. Kemudian masalah biaya. Dan alhamdulillah memang dimudahkan sama Allah ya.
Kalau kemarin mungkin yang pertama itu memang dikasih closingan yang lumayan ya, sehingga bisa berangkat tuh, padahal itu lebih jauh gitu ya, harus naik pesawat, nggak mungkin nggak, kayak gitu kan. Nah ternyata Allah izinkan berangkat. Nah dari pengalaman itu saya yakin ini pun kalau saya niatkan dengan kuat, insya Allah gitu ya. Insya Allah berangkat gitu ya. Yakin aja gitu kan. Nah ternyata betul diizinkan dan kemudian entah dari mana aja jalannya gitu ya. Ada yang pernah saya kasih istilahnya talangan utang karena memang kebutuhan. Udah lama, udah bertahun-tahun begitu ya. Tiba-tiba bayar gitu ya, Masya Allah. Makanya langsung saya transfer ke Mbak Ulan. Terus saya berpikir tadinya, aduh 500.000 gitu ya, belum transfer dan sebagainya, kayak berat gitu ya. Tapi ternyata ya itu, di luar prediksi gitu ya, di luar prediksi. Ada yang ngasih uang gitu ya, alhamdulillah bisa berangkat, bahkan saya bisa berangkat dengan anak saya yang baru lulus tadi gitu ya. Jadi kalau di awal tuh nggak kepikir untuk ngajak gitu ya, wong kita berangkat sendiri aja kayaknya belum kelihatan gitu ya ininya biayanya, tapi ternyata tadi ya di luar dugaan saya bisa berangkat sama anak saya, niat gitu ya, saya niatkan mudah-mudahan ini menjadi investasi leher ke atas buat anak saya, suatu saat pasti berguna seperti itu, walaupun mungkin saat ini dia belum begitu tertarik gitu ya, tapi dari kemarin saya lihat ketika dia ikut gitu ya, subhanallah, kayaknya semangat gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi penerus lah seperti itu ya. Kita juga berharap kan suatu saat bisnis kita ada yang melanjutkan seperti itu. Jadi bersyukur banget lah. Jadi mungkin dari dua family gathering ini saya semakin yakin kalau kita tancapkan niat yang kuat gitu ya. Istilahnya berazam yang kuat, pasti Allah kasih jalan gitu ya, dengan tadi ya, dari arah yang tidak disangka-sangka itu ada 2 orang yang bayar utang ke saya dan itu sudah saya lupakan. Masya Allah gitu ya. Walaupun mungkin tidak dari closingan seperti itu, sehingga ketika closingan saya bisa buat RO gitu ya, seperti itu. Yang kedua, tentu merasa sangat bahagia karena bisa bertemu dengan guru-guru ya. Dengan guru-guru kita yang luar biasa, Ustadz Fatih Karim ya, itu kesempatan pertama saya bertemu secara langsung ya. Mungkin selama ini cuma lewat layar Zoom begitu ya. Atau mungkin banyaknya layar Zoom ya. Atau mungkin di YouTube begitu ya. Tapi kemudian kita bisa mendengarkan secara langsung tausiah beliau yang luar biasa gitu ya. Jadi sepanjang banjir terus. Banjir terus gitu, sensitif gitu, gampang keluar air mata, kadang repot juga kalau bicara itu ya. Seperti itu. Juga ada Ustadz Karebet ya, dan yang lain-lainnya, Coach Adiasta juga ya, Coach Ahmad Adiasta, dia juga guru public speaking saya sama Mbak Ulan itu ya, ternyata bisa ketemu langsung dan itu ternyata luar biasa ya. Jadi kita bahagia dan memang beda gitu ya vibrasinya ketika kita itu bertemu secara langsung kopdar gitu ya. Nah mudah-mudahan besok mitra-mitra mitra-mitra Yuk Tajir khususnya ya, insya Allah go to milad yang kedua gitu ya. Nah itu sudah disonding sama teman-teman ya. Mudah-mudahan Allah izinkan gitu ya untuk banyak yang hadir, apalagi mungkin bisa semuanya, Masya Allah ya, luar biasa. Nah kemudian ada rasa terharu juga gitu ya, terharunya apa? Terharunya ya kemarin kita betul-betul kayak merasa diistimewakan gitu ya di acara itu ya, dengan fasilitas yang mewah, yang wah gitu ya, dengan jamuan yang
luar biasa dan berlimpah gitu ya, sampai kita bawa tuh disuruh trophy from founder itu, udah bawa aja gitu ya, itu yang tersisa itu toh itu sudah kita bayar kan, itu sampai dibawa ke penginapan seperti itu ya, saking banyaknya gitu ya, dan apa namanya, istimewa gitu jamuannya seperti itu, terharu ya. Terharunya di mana? Karena ya itu tadi, saya pikir dengan fasilitas seperti itu siapapun gitu ya yang biasa menyelenggarakan acara seperti misalnya Ustadz Fatih Karim itu sudah bisa menebak gitu ya. Ini acara biayanya bukan cuma 50 jutaan tapi ratusan juta ya. Bahkan saya dengar ya hampir 200 juta gitu ya seperti itu. Padahal kita bayangkan apa ya, umur kapal kan baru 1 tahun gitu ya, 1 tahun di berat bayi ya mungkin belum apa-apa seperti itu ya. Tapi kita sudah bisa menunjukkan eksistensi kita seperti itu ya. Dan itu diakui gitu ya, sekali sama Ustadz Fatih Karim yang beliau itu kan biasa ya mengadakan event-event besar seperti itu. Ini baru 1 tahun gitu ya. Mungkin dulu cinta Quran bahkan mungkin belum seperti itu gitu ya dengan apa namanya, ya lain dengan sekarang seperti itu ya. Jadi di situ terharunya seperti itu ya, dan bisa menghadirkan para pembicara yang luar biasa gitu ya. Dan dari pembicaraan mereka seperti misalnya dari tokoh ex bank gitu ya, Ustadz El Chandra, itu dari situ bisa menunjukkan bagaimana apa ya, kapahpreneur itu ya sudah diakui lah oleh para pengusaha besar ya, para pengusaha nasional seperti itu. Walaupun mungkin masih ada dalam satu circle gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi itulah beliau-beliau mengakui seperti itu ya, termasuk dari produsen sendiri sangat mengapresiasi ya. Dan dari pembicaraan trio founder itu ya, produsen itu sama sekali gitu ya, tidak dimintai kontribusi gitu. Jadi ini benar-benar mandiri, kita luar biasa kan. Nah di situ saya terharunya. Kemudian ada rasa bangga juga ya, bangga sebagai bagian ya dari mitra Kafahpreneurnya, dan juga kagum semakin merasa apa ya, hormat lah gitu sama trio founder yang walaupun mungkin mereka selalu katakan kita tiga anak muda yang bukan siapa-siapa seperti itu ya. Artinya mungkin secara pengalaman bisnis kan baru seperti itu ya. Baru mungkin beberapa ya mungkin 2 tahun gitu ya, 2 tahun terakhir atau mungkin 3 tahun seperti itu ya dengan komunitas sebelumnya, tetapi mereka cukup bisa menunjukkan keteladanan ya. Keteladanan yang luar biasa. Jadi kalau saya hitung gitu ya, dengan 500.000 aja gitu ya, itu kan kapasitas 200 orang ya, itu kan baru 100 juta gitu. Nah yang 100-nya dari mana? Ternyata ya dari trio founder, padahal mungkin nggak nyampe juga ya, karena kan di akhir-akhir ada yang 250 atau kuota karena memang itu kan sudah dibayar semuanya. Kayak gitu. Nah, alhamdulillah ternyata banyak gitu ya, ketika itu mitra ya, di luar dugaan. Artinya itu juga satu pertolongan Allah yang dirasakan gitu ya. Ternyata apa namanya, akhirnya mereka juga bingung gitu ya, ini kok berdatangan terus gitu ya, absensi juga terisi lagi begitu ya. Nah, itulah pertolongan Allah ya di saat hari H itu seperti itu ya. Nah, dari situ kita bahwa yang selama ini selalu mengatakan bahwa di masa-masa awal bisnis itu pasti apa namanya, tidak mudah dan pasti apa ya istilahnya mungkin berdarah-darah gitu ya, pasti seperti itu ya. Mereka selalu bilang kita harus puasa profit. Nah itu saya bayangkan memang kan milad 1 tahun Kafahpreneur kan sudah lama ya soundingnya gitu ya, bahkan sebelum pertemuan di Riau. Nah, artinya itu memang sudah ada dalam rancangan trio founder, dan
sudah membayangkan gitu ya, bahkan ada kemudian logo baru dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, pasti mereka itu tadi ya sampai puasa profit gitu ya. Demi siapa gitu ya? Ya demi tadi kafahpreneur dan untuk kebaikan mitra-mitranya. Artinya apa yang dikatakan gitu ya oleh Trio Pondok itu ya istilahnya bukan hanya di bibir gitu ya, kayak sekedar ajakan ya, tapi betul-betul beliau-beliau itu jalankan gitu ya. Artinya betul-betul meneladani kita semua seperti itu ya. Dan itu kan pasti yang namanya puasa profit itu kan ya tidak mudah gitu ya, butuh tekad yang kuat juga gitu ya di tengah kebutuhan mungkin keluarga besar juga seperti itu ya. Nah itu sampai seperti itu gitu ya. Dan itu pengorbanan yang luar biasa, dan itu apa ya, itu tadi lihat ini adalah contoh dan teladan gitu ya. Jadi kalau mungkin apa namanya, kayak saya misalnya dari Bali ya jauh-jauh tapi masih bisa ditempuh dengan bis, misalnya dengan ongkos yang masih lebih murah, kan nggak ada apa-apanya gitu ya kalau dengan apa yang dikeluarkan oleh founder gitu ya. Nah, mungkin bisa 50% lebih gitu ya apa yang dikeluarkan tuh dari biaya keseluruhan seperti itu ya. Nah, mungkin itu kesan yang apa namanya yang kemudian saya rasakan gitu ya, yang saya rasakan, dan spiritnya ya alhamdulillah masih apa ya, masih bisa dirasakan dan mudah-mudahan tidak hilang gitu ya. Jadi saya menangkap ada spirit yang luar biasa, khususnya apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita gitu ya. Mulai dari Ustadz Fatih Karim gitu ya, beliau menyampaikan bahwa kalau kafahpreneur ini mau sukses gitu ya, berarti kan la haula wala quwata illa billah ya, tidak ada kekuatan kecuali Allah. Berarti kan harus mendapatkan pertolongan Allah. Dan apa syarat supaya kafahpreneur itu menjadi sebuah komunitas bisnis yang mendapat pertolongan Allah? Kuncinya ada 4 gitu. Yang pertama adalah jelas ada keimanannya, di kekuatan akidah, keyakinan gitu ya. Nah, kita selama ini mungkin banyak orang yang yakin kalau Allah itu ada gitu ya. Tetapi apakah kemudian kita yakin gitu ya Allah itu sebagai pencipta, pengatur begitu ya, kemudian yang maha memberikan rezeki, yang maha menghidupkan, menghidupi seperti itu ya. Tempat bersandar gitu ya, tempat memohon pertolongan dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita di situ ternyata belum tentu gitu ya yakin seperti itu. Nah, keyakinan inilah yang harus kita miliki gitu ya. Jadi apapun kata orang, mungkinnya kita dicibir dan sebagainya, kafahpreneur gitu ya, cuma niru-niru doang gitu ya, ya nggak apa-apa gitu. Itu nggak perlu kita hiraukan gitu. Kita tetap berjalan dengan keyakinan kita bahwa kita berusaha gitu ya untuk apa, selalu terikat kuat dengan Allah, idrak silabillah kayak gitu ya. Maka insya Allah Allah akan menolong kita gitu ya. Jadi syaratnya yakin kepada Allah seperti itu. Nah, saya keyakinan ini bukan keyakinan halnya yang tasdikul jazm, yang kuat gitu, yang tidak ada keraguan sedikit pun gitu ya. Termasuk ketika kita menjalankan bisnis ini harus yakin bahwa ini adalah bisnis yang akan mendapat pertolongan dari Allah, tentunya dengan memenuhi syarat-syaratnya seperti itu ya. Masih jelas suara saya? Masih Bu, jelas. Jelas. Oke, itu semua agama Allah. Maka insya Allah Allah akan menolong kita begitu. Maka niatkan bisnis ini tidak hanya sekedar untuk mendapatkan profit lalu kemudian itu hanya dipakai untuk Tuhan diri sendiri atau mungkin keluarga saja gitu
gitu ya, tetapi dalam rangka menolong agama Allah. Dan untuk menolong agama Allah itu istilahnya butuh biaya, butuh materi yang unlimited ya. Jadi harusnya materi untuk menolong agama Allah. Nah, ini kesempatan buat kita. Jadi sebanyak-banyaknya kita gunakan untuk menolong agama Allah ya. Kemudian yang ketiga, karena kita menolong agama Allah gitu ya, maka kita pun harus meminta pertolongan itu kepada Allah gitu ya. Jadi kita yakin kesuksesan itu hanya Allah yang memberikan. Kita tuh hanya berikhtiar seperti itu. Maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa gitu kan? Yaitu dengan dua hal, yaitu dengan sholat dan sabar ya. Nah itu mungkin sesuatu yang sering kita dengar ya, dari di dalam Al-Quran kan ada gitu ya. Nah ternyata kalau kita lebih dalam gitu ya, memahami makna sholat dan sabar itu ya, dalam konteks bisnis gitu maksudnya. Kemudian sabar itu adalah ikhtiar bumi yang kita lakukan. Jadi ikhtiar bumi yang harus dilakukan dengan sabar, dengan konsisten gitu ya, dengan istiqomah gitu ya. Nah ternyata ini dapat insight baru gitu ya. Oh ternyata sholat itu bermakna tadi ya, ikhtiar langit, dan sabar itu ikhtiar bumi. Dan ini dua hal yang tidak asing ya pembahasan ini di dalam bisnis kita di Kapapreneur. Kita selalu diinikan dengan ikhtiar langit dan bumi gitu ya. Keduanya harus dijalankan, tidak memberatkan salah satunya seperti itu. Nah, sehingga kalau itu dilakukan, maka insya Allah gitu ya, Allah pun akan menolong kita seperti itu. Nah, yang keempat adalah tawakal, kembali. Kita hanya berikhtiar, kesuksesan itu, pertolongan itu ada di tangan Allah, kepada siapa pertolongan itu akan diberikan. Ya. Kita berharap tentunya ya, pada salah satu adalah kafah gitu ya, sehingga cita-citanya dalam membangkitkan ekonomi umat ya dengan wasilah bisnis yang syar'i gitu ya, itu akan tercapai. Nah itu ya. Dan dari Ustadz Karebet gitu ya, yang paling saya tertancap kuat begitu ya, bahwa tadi ya seperti Ustadz Fatih Karim yang kita itu meminta pertolongan kepada Allah dengan sholat, maka itu adalah proses ya. Sukses itu kan suka berproses seperti itu ya. Maka jalani prosesnya, nikmati prosesnya ya, karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi yakin aja kalau sekarang mungkin saya gitu ya, mungkin masih seperti itu ya. Berusaha itu ya, apresiasi dari Trio Ponder itu ya, dengan tiket ke mana, ke Turki gitu ya. Nah itu yaitu ibarat kereta itu kan, nah gerbong depannya sudah sampai di Turki gitu ya. Nah insya Allah belakangnya akan sampai juga. Nah, itu satu keyakinan yang harus kita tanamkan seperti itu. Jalani saja prosesnya ya, tadi walaupun di masa-masa awal itu sulit ya, tidak mudah, berdarah-darah sebenarnya, termasuk catering family itu adalah salah satu proses yang ya harus kita jalani seperti itu ya, dan akan ada banyak hal yang kita dapatkan di situ. Walaupun dengan tadi ya perjalanan yang jauh itu kalau dari cerita teman-teman yang hari di sana luar biasa ya, mungkin nggak bisa diceritakan di sini ya, nanti Mbak Ulan kepanjangan saya. Nah itu jadi harapannya ke depan ya tadi ya, tentunya kita semakin bisa tadi ya menikmati prosesnya, bersabar begitu ya, dan terus berprogres gitu ya, dengan modal 4 hal tadi. Nah itu mudah-mudahan kita bisa saling menguatkan ya, saling menguatkan, saling bergandengan tangan seperti itu, bisa grow bersama ya. Amin. Mungkin dengan Mbak Ulan. Mungkin itu Kak Ulan dari saya.
Mungkin terlalu Iya. panjang, lupa. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Jazakillah khairan kasih kepada Bu Susi yang sudah menyampaikan kesan-kesannya ya dalam menghadiri public gathering setahun Kafapreneur, luar biasa ya teman-teman ya. Sudah menjadi satu materi pada sore hari ini ya. Barakallah. Ya, karena waktunya juga sudah pukul 16.46, jadi kita dengarkan dari Bu Susi aja testimoninya ya. Untuk Mbak Rini, apakah stay ya? Kayaknya next time lagi gantian ya, supaya waktu kita cukup. Karena mengingat di wilayah tempatnya Bu Susi ini sudah pukul 17.46 nih ya. Sudah mau maghrib ya Bu Susi ya. Masya Allah. Ya, suaranya masih jelas ya teman-teman ya? Masih ya, oke. Jelas, Kak. Oke, alhamdulillah. Saya coba share screen untuk materi kita. Sebentar ya. Ya, sudah tampil teman-teman di layar teman-teman slide-nya? Iya, sudah. Sudah ya. Jadi pengusaha Muslim yang mengembalikan kewibawaan Islam. Ya, Masya Allah ya. Kita semua ya tentu ingin menjadi bagian ya dari orang-orang yang memberikan kontribusi untuk mengembalikan kewibawaan Islam. Dan insya Allah ya wasilah menjadi pengusaha ya ini akan menghantarkan kita ya kepada circle orang-orang ya kumpulan orang-orang yang berkontribusi lebih ya untuk mengembalikan kewibawaan Islam ini insya Allah ya. Nah, slide-nya sudah diganti teman-teman? Sudah ya? Ya, ini udah masuk slide kedua ya. Nah, jadi teman-teman ini sekedar memurojaah. Insya Allah kita semua sudah paham ya dengan hal ini. Tapi yang namanya ilmu harus senantiasa diulang ya. Dan kita sebagai manusia kadang sering lupa dan harus selalu diingatkan. Nah, maka insya Allah ya ini sebagai pengingat ya, wabil khusus bagi saya sendiri dan insya Allah juga untuk teman-teman semuanya. Nah, jadi ya pengusaha Muslim itu adalah ya mereka adalah orang-orang yang mulia dan mendapat derajat yang tinggi. Ya, nah ini dalam hadis riwayat Tirmizi dan ada juga di hadis yang lain gitu ya teman-teman ya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya bahwa para pedagang yang jujur lagi dapat dipercaya maka akan ya bersama para nabi ya nanti di hari kiamat akan bersama dengan para nabi, sidikin dan orang-orang yang mati syahid ya. Masya Allah. Jadi mulia ya. Profesi sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pedagang itu dalam pandangan syariat Islam, dalam pandangan Allah itu mulia. Ya, kuncinya adalah ya kunci yang pertama kita sudah pegang yaitu muslim, ya, pedagang muslim. Nah, kuncinya yang kedua apa? Ya, kuncinya yang kedua adalah ya dia jujur, ya, amanah seperti itu dan tentu saja beriman ya. Kalau muslim berarti beriman. Jadi pedagang yang seperti ini insya Allah ya kedudukannya mulia dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah SAW kabarkan. Jadi Masya Allah ya termasuk pedagang bakso juga mulia ya. Walaupun disinggung ya sama nenek kita gitu ya, tapi insya Allah selagi muslim ya kemudian jujur dapat dipercaya ya maka insya Allah itu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Profesi apa ya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ya kecuali adalah pedagang gitu ya teman-teman ya. Jadi Masya Allah ya kalau kita orang Indonesia sepertinya gitu ya melihat pedagang, melihat pengusaha, melihat pebisnis itu sepertinya remeh gitu ya, disepelekan gitu ya. Kerjanya apa?
bisnis, dagang, itu kayaknya itu kayak bukan orang gitu ya. Mohon maaf gitu ya. Kalau, kerjanya apa, pegawai negeri, wah udah jadi orang ya sekarang gitu ya. Tapi kalau kemudian, apa namanya, berbisnis, ya, menjadi pedagang atau pengusaha itu belum jadi orang, seolah-olah begitu gitu ya. Tapi teman-teman jangan berkecil hati ya, jangan khawatir. Kenapa? Karena Masya Allah ya, dalam syariat Islam, dalam pandangan Allah, para pengusaha, para pedagang muslim, dia adalah orang yang mulia ya dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Nah, mulai sekarang ya, siapa yang merasa bahagia menjadi pengusaha, menjadi pedagang, boleh angkat jempolnya. Ya, alhamdulillah ya, merasa bangga jadi pedagang. Ya, kemudian yang kedua ya, menjadi pengusaha muslim ini tidak ada ruginya, ya nggak ada ruginya teman-teman. Nah ini insight ini ya saya dapatkan di pertemuan family gathering kemarin juga ya dari Pak Yoyo ya, owner dari rumah makan SS Serba Sambel ya. Jadi beliau punya rumah makan yang brandnya itu Serba Sambel, ada 98 cabang, dua diantaranya di luar negeri ya. Beliau Muslim ya, Masya Allah, dan memiliki sebuah visi dan misi yang luar biasa gitu ya. Nah beliau sampaikan bahwa sebagai pengusaha Muslim itu nggak akan pernah ada ruginya gitu. Kenapa? Karena tujuan utama kita berusaha atau berbisnis itu ya bukan sekedar laba, bukan sekedar profit, ya itu adalah nilai yang ingin kita raih. Tapi tujuan utama kita dari menjadi seorang pengusaha adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya beliau itu punya semacam kayak moto gitu ya teman-teman ya. Closing nggak closing, yang penting dapat pahala. Nah, ini keren banget ya ketika beliau menjelaskan gitu. Jadi profit ya, ada profit nggak ada profit ya, banyak orderan nggak banyak orderan, yang paling penting bagi pengusaha muslim adalah mendapatkan pahala. Apa maknanya ya? Masya Allah ini luar biasa sekali. Maknanya adalah bahwa pastikan kita dalam berbisnis, dalam berusaha, dalam semua proses yang kita lalui ya, itu senantiasa idrok silatubillah ya, senantiasa mengingat Allah gitu, senantiasa ingat sadar bahwa Allah mengawasi kita sehingga tidak ada satu proses pun dalam usaha kita yang kita jalankan yang dia keluar dari aturan Allah. Ini keren banget teman-teman ya. Kalaulah semua pengusaha muslim punya prinsip seperti ini luar biasa, akan dahsyat hasilnya. Gitu ya. Sehingga apa? Sehingga mentalnya ya, mental para pengusaha muslim itu adalah mental-mental yang betul-betul real gitu ya. Mental-mental yang betul-betul kokoh gitu, nggak kaleng-kaleng gitu ya. Artinya nggak masalah bagi dia gitu ya. Apakah closingannya banyak, apakah sedikit, apakah sudah closing, apakah belum, bagi dia ya usaha yang dia jalankan bagaimana menjadi wasilah bagi dirinya untuk semakin menambah anak tangga bagi dia untuk menuju surga. Nah, ini luar biasa. Nah, gitu ya. Jadi nggak ada ruginya. Contoh gitu ya, kita sebagai misalnya mitra ya yang kemudian memasarkan produk Turkish Propolis Ruqyah. Ketika dalam prosesnya kita perhatikan ya tata caranya sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Seperti yang di Kulwa kita bahas kemarin ya, ketika kita menjelaskan kepada calon konsumen kita menjelaskan dengan profesional dan proporsional sesuai dengan knowledge produknya tanpa overclaim gitu ya. Kemudian kita niatkan, kita memberikan informasi, berbagi informasi dalam rangka memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi oleh calon konsumen kita, gitu ya. Nah, maka insya Allah informasi yang kita berikan itu ya ini bernilai kebaikan, sedekah informasi. Ketika pun kita belum closing pada saat itu, yakinlah gitu ya bahwa sudah tercatat amal kebaikan bagi kita di sisi Allah. Ya, jadi nggak ada ruginya. Ini kalau kita berbicara ya mindset seorang pengusaha muslim gitu teman-teman ya. Kalau kita berbicara teknis ya bagaimana usaha Turkish Propolis Ruqyah kita jalankan itu juga minim ruginya.
ya modal yang sangat kecil, ya bahkan tidak sampai 2 juta, bahkan yang 3 botol hanya 630.000 ya. Kemudian waktu expired produknya juga sangat lama gitu ya. Khasiatnya juga Masya Allah sudah secara ilmiahnya itu sudah terbukti, bahkan secara real juga dirasakan oleh banyak konsumen gitu ya. Nah, maka berbisnis TPR itu potensi ruginya kecil. Itu kalau dari sisi materinya. Belum lagi dari sisi ya ruhiyahnya. Masya Allah ya, produk kita halal, kemudian kualitasnya premium gitu ya. Nah, kemudian memberi solusi atas berbagai persoalan kesehatan manusia gitu ya. Nah, maka insya Allah double-double ya, double-double kemudian yang kita dapatkan. Nah, insya Allah gitu ya. Jadi tidak ada ruginya menjadi pengusaha muslim karena setiap setiap lelahnya itu insya Allah bernilai pahala di sisi Allah. Jadi ya ini bagian dari ibadah ya teman-teman, bagian dari ibadah. Kenapa? Karena kita mengikatkan aktivitas bisnis kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Masya Allah ya. Nah, berikutnya ya pengusaha muslim ini adalah bagian meneladani 8 sahabat Nabi yang dia dijamin masuk surga. Jadi ada 10 nabi yang 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga ya. 8 diantaranya mereka adalah para saudagar. Mereka adalah para pengusaha ya. Yang mana mereka ya para sahabat yang juga sebagai pengusaha tadi mereka turut serta membela agama Allah ya, berjuang bersama Nabi itu ya tidak hanya dengan jiwa mereka tetapi juga dengan harta-harta mereka. Nah, ini yang luar biasa. Jadi sebagaimana Abdurrahman bin Auf, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Mereka adalah para saudagar, mereka adalah para pedagang, para pengusaha ya. Tetapi ya dalam perjuangan Rasulullah SAW ya, mereka turut terjun. Artinya ya Allah berikan kesempatan pada kita untuk berkontribusi yang optimal ya dalam membela agama Allah ya. Jadi tidak hanya sekedar berkorban jiwa kita saja gitu ya, waktu kita saja, pikiran kita saja, tetapi kita bisa dikasih peluang sama Allah juga berkorban dengan harta yang kita punya gitu. Dan ini masyhur ya kisahnya teman-teman, bagaimana pada suatu ketika ya dari kalangan sahabat yang miskin itu mendatangi Rasulullah SAW, ya mereka bersedih. Kenapa? Karena ketika Rasul akan melakukan peperangan, Rasul mengumpulkan para sahabat dan meminta para sahabat untuk menginfakkan harta mereka untuk membiayai perang tersebut, maka orang-orang yang mohon maaf ya dari sisi harta mereka tidak punya ini menghadap Rasul. Mereka sedih gitu ya. Kenapa sedih? Karena mereka tidak bisa memberikan harta sebagaimana orang-orang kaya. Nah, maka ya mereka para sahabat yang miskin tadi minta kepada Rasulullah ya sebuah amalan. Ya, sebuah amalan yang pahalanya itu mengimbangi pahala dari orang-orang kaya tersebut gitu ya. Maka dikasihlah amalan ya oleh Rasulullah ya untuk mengimbangi pahala si orang kaya itu tadi, sahabat-sahabat yang kaya. Ya, kemudian mereka amalkan tuh ya sebuah zikir mereka amalkan. Nah, kemudian ya ini menjadi rahasia di antara orang-orang yang miskin tadi. Ya, sehingga pahala mereka bisa menyamai orang-orang kaya. Nah, lambat laun ya ternyata amalan mereka, zikir mereka yang mereka rahasiakan ketahuan ya sama orang-orang kaya. Nah, maka para sahabat yang memiliki kelebihan harta tadi ya mereka pun mengamalkan zikir yang sama. Ya, mengamalkan zikir yang sama sehingga menghadap lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya zikir yang kami rahasiakan itu diketahui juga oleh sahabat-sahabat yang kaya sehingga mereka pun juga mengucapkan zikir yang sama. Jadi apa yang bisa kami lakukan ya Allah untuk bisa menyamai amalan mereka? Sekarang amalan kami nggak bisa sama lagi kayak mereka. Lalu Rasulullah SAW tersenyum ya dan menyampaikan kepada para sahabat yang dalam keadaan miskin tadi, Rasul sampaikan, demikianlah ya keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang ya diberikan kekayaan yang itu tidak diberikan kepada orang-orang miskin. Artinya apa? Ya, memang ya muslim yang memiliki kekayaan itu memang
memiliki satu keistimewaan yang itu tidak bisa ya didapatkan oleh orang-orang yang mohon maaf tidak kaya gitu ya. Nah, jadi Masya Allah gitu ya teman-teman yang dirahmati Allah. Nah, tentu kita ingin gitu ya menjadi orang-orang yang istimewa sebagaimana 8 sahabat Nabi yang mereka kaya ya, mereka seorang pengusaha, mereka kaya dan mereka ya dijamin masuk surga. Mereka berjuang membela agama Allah tidak hanya sekedar ya jiwa dan raga mereka, tetapi juga dengan harta-harta mereka, harta terbaik mereka. Ya tentu kita ingin, gitu ya. Masya Allah. Jadi gimana teman-teman nih, semakin bangga menjadi pengusaha muslim? Boleh angkat 2 jempolnya? Oke, ya luar biasa, Masya Allah. Ya, nah, oke. Ini ya kewibawaan Islam. Ya, kewibawaan Islam yang ini harus kemudian kita syiarkan ya. Bagi kita sebagai seorang muslim ini harus kita syiarkan. Nah, sebagai muslim ketika kita mensyiarkan Islam ya, kita yakin bahwa Islam itu pasti benar. Nah, hanya saja teman-teman ya di era saat ini ya di era segala sesuatu diukur oleh materi, maka tidaklah cukup bagi kita mensyiarkan Islam yaitu sekedar ya mengatakan Islam itu benar gitu ya, tetapi kita harus berupaya optimal ya sebagai seorang pengusaha muslim ya untuk menyampaikan Islam ya dengan apa? Dengan gagah, megah dan indah. Nah, ini juga satu insight baru ya yang juga bulan dapatkan di agenda family gathering kemarin, teman-teman. Jadi ya Islam itu ya Masya Allah ya sangat wibawa ya pada masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga masa terakhir ya kejayaan Islam itu di Turki Utsmani ya Masya Allah. Nah, Islam itu tampak ya sebagai sebuah kebenaran yang dia gagah, megah dan indah gitu. Ya luar biasa ya dari sisi apapun itu. Nah, maka kita sebagai pengusaha muslim harus memiliki visi besar bagaimana kita menjadi ikonnya Islam gitu ya. Jadi kita membawa Islam tidak hanya sekedar memperkenalkan bahwa Islam itu benar, tetapi kita juga mampu membawa Islam, memperkenalkan Islam ya ini sebagai sebuah agama yang benar plus gagah plus megah plus indah gitu ya. Jadi jangan jangan kita itu menjadi orang-orang yang kemudian mencitra burukkan Islam ya, nauzubillah min zalik. Jadi orang kalau dengar kata Islam ya atau kalau dengar kata orang yang mengkaji Islam misalnya, itu yang terbayang itu adalah dekil gitu ya, kucel gitu, terbelakang, kuno gitu, terus anti modern gitu ya, artinya itu ketinggalan zaman gitu, atau bodoh gitu, atau miskin gitu. Nah, jangan sampai kita sebagai muslim ya mencitra burukkan Islam sedemikian rupa karena kita membawa Islam seperti itu. Nah, maka dengan wasilah sebagai pengusaha muslim ya, kita bangkit ya, kemudian membawa spirit ya untuk mengembalikan kewibawaan Islam, bagaimana kita memperkenalkan Islam ya pada dunia itu sebagai sesuatu yang pasti benar ya, plus gagah, plus megah, plus indah. Nah, ini menjadi spirit kita bersama ya, kenapa kemudian kita menjadi pengusaha muslim. Nah, ini insight baru yang luar biasa. Saya pribadi merasakan tamparan yang begitu dahsyat ya dengan insight ini. Oh iya ya gitu. Bahwa kita itu punya tanggung jawab di pundak kita untuk menjaga ya izah Islam ya, untuk kemudian menjaga kewibawaan Islam yang hari ini ya itu diluluhlantahkan oleh musuh-musuh Islam. Nah, kita sebagai pengusaha muslim harus kemudian bangkit membawa spirit ini. Bagaimana kewibawaan Islam ya bisa kita kembalikan gitu ya dengan aktivitas kita sebagai pengusaha muslim. Gitu. Ya, Masya Allah. Jadi menjadi pengusaha ya bagi kita itu bukan hanya untuk memperkaya diri ya, tetapi juga untuk berkontribusi dalam mendakwahkan kalam ilahi ya,
tadi mendakwahkan Islam, mendakwahkan kalam ilahi, bukan sekedar menyampaikan ini loh Islam benar, ya bukan sekedar itu, tetapi mata dunia hari ini teman-teman melihat sesuatu itu ya dari sesuatu yang sesuatu yang wah begitu. Maka ketika kita mendakwahkan kalam ilahi itu juga jangan receh-receh gitu, jangan kaleng-kaleng kalau istilahnya Ustadz Fatih Karim itu ya. Beliau ingin menunjukkan bahwa ini loh Islam, bahwa ini loh umat Muslim, ini loh karakter kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dia menjadi yang terbaik di segala hal, ya. Maka Ustaz Fatih Karim katakan ketika melakukan event amazing, ya, amazing Quran, amazing Muharram, itu satu event itu di angka 500 juta itu nggak kemana, ya, karena dia berikan yang terbaik gitu untuk bintang tamunya, artisnya itu pesawatnya yang terbaik, hotelnya yang terbaik, untuk tempat acara yang terbaik, konsep acara yang terbaik gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Bagaimana dengan bisnis yang kita jalankan, usaha yang kita jalankan, kita mampu membawa Islam, memperkenalkan Islam di mata dunia ya, bukan hanya Islam itu benar, tapi Islam itu gagah, megah dan indah. Gimana teman-teman? Kira-kira siap untuk menjadi ya pengemban kalam ilahi dengan kegagahan, kemegahan dan keindahan? Siap? Yang siap boleh angkat dua jempolnya. Oke, Masya Allah ya, tabarakallah, mudah-mudahan. Ya, kemudian ya, nah ini sebagai pengusaha ya, sebagai manusia biasa, wajar ketika kita pada satu titik mengalami yang namanya lelah. Ya, jadi lelah itu boleh, itu manusiawi, itu fitrah, ya wajar kita manusia punya rasa lelah. Tetapi menyerah jangan, gitu ya. Lelah boleh, ya karena itu manusiawi. Menyerah jangan, ya. Kenapa? Karena dakwah Islam memerlukan dana yang unlimited, teman-teman. Ya, jadi untuk bisa mengimbangi serangan para musuh-musuh Islam dalam menyerang Islam, ya kita memerlukan dana yang unlimited, apalagi di era saat ini ya, yang memang semuanya itu mau tidak mau butuh yang namanya uang. Maka pengusaha-pengusaha Muslim harus siap ya menjadi ATM dakwah yang unlimited. Nah, maka menjadi pengusaha Muslim, ketika kita berazam menjadi seorang pengusaha Muslim, pastikan ya bahwa kita tidak akan menyerah. Lelah itu manusiawi, boleh silakan. Karena nggak mungkin manusia nggak punya lelah, pasti punya. Tetapi ya dia tidak akan menyerah. Dia akan kembali move on, segera bangkit ya, segera kemudian bergerak kembali. Kenapa? Karena dia punya visi misi yang besar, yakni bisnisnya bukan hanya untuk dirinya, tetapi bagaimana dengan bisnis yang dia jalankan itu mampu ya menjadi wasilah bagi dia berkontribusi yang lebih besar lagi untuk mendakwahkan kalam ilahi. Ya, Masya Allah, ya tabarakallah. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Bu Susi ya, 4 pilar pengusaha sukses yang disampaikan oleh Ustadz Fatih Karim ya dalam pertemuan di Family Gathering Kafapreneur kemarin. Nah, ini tadi ya, yang pertama adalah iman ya. Bagaimana sebagai seorang muslim kita memiliki iman, bukan sekedar iman yang terlisan kan, tetapi bagaimana iman ini ya merasuk sampai ke sumsum kita. Gitu, bahwa tidak ada yang kita takuti, yang kita khawatirkan kecuali adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat bergantung kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman sudah di hati kita, gitu ya, kita tidak akan pernah takut untuk melangkah ya, selagi itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengalaman gitu ya, kalau trio founder itu di bisnis komunitas sebelumnya itu omset mereka sudah ratusan juta gitu ya. Nah, kalau Wulan pada saat meninggalkan bisnis sebelumnya itu omset sudah di angka 60 juta gitu ya. Pada saat itu cukup besar bagi Wulan. Kenapa? Karena di bisnis-bisnis sebelumnya itu omset tidak sampai 60 juta ya, paling mentok 25 juta, itu pun setahun sekali di momen Lebaran. Nah, ketika kemudian menjalankan bisnis kemitraan seperti ini ya, di bisnis sebelumnya, di komunitas sebelumnya itu dalam waktu kurang lebih 3 atau 4 bulan itu omset sudah menembus di angka 60 juta.
Nah, tiba-tiba gitu ya ada himbauan ya, ada kabar bahwa ada akad yang tidak syar'i ya. Nah, maka karena iman itu sudah merasuk dalam diri kita, kita tidak takut sedikit pun untuk meninggalkan ya bisnis tersebut walaupun secara materi itu sangat menggiurkan. Tapi kalau iman ya karena Allah semuanya hayu aja gitu ya. Kita nggak akan gentar, nggak akan khawatir, nggak akan takut ya berkaitan dengan rezeki kita, yakin ya bahwa semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha memberikan rezeki. Nah, jadi ini penting bagi pengusaha muslim bagaimana rasa kecewanya, rasa takutnya ya, kemudian rasa cemasnya ya, itu semata-mata dia sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam proses bisnisnya, nah ini dia tidak akan mudah untuk berputus asa gitu. Kenapa? Karena dia yakin bahwa ya ada Allah yang selalu membersamai dia. Nah gitu. Jadi dia tidak akan nekat ya mengambil akad-akad yang batil. Dia tidak akan berbuat zolim. Dia tidak akan memakan harta saudaranya ya dengan kebatilan gitu. Ya, dia akan menjaga bisnisnya, dia akan menjaga prosesnya semuanya yang Allah ridhoi, ya Masya Allah. Sehingga ada keberkahan di sana. Ini iman. Ini sangat penting jadi bekal kita. Ya. Kemudian ya, yang kedua, 4 pilar dari pengusaha sukses. Yang kedua, poinnya adalah menolong agama Allah. Ya, in tansurullah wa yansurkum. Jadi barang siapa yang dia menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dirinya. Nah, maka sebagai pengusaha muslim ya pastikan aktivitas bisnis kita, aktivitas usaha kita ini tidak melalaikan perintah-perintah Allah ya, tidak melalaikan perintah-perintah Allah. Jadi semestinya bisnis yang kita jalankan, usaha yang kita jalankan itu semakin ya mendekatkan kita kepada Allah dan Rasul. Ya, kemudian semakin mendekatkan kita pada keluarga. Ya, kita semakin peduli dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, ya, dengan pasangan kita, gitu, dengan anak-anak kita, gitu. Kita memprioritaskan mereka ya untuk kemudian kita tolong kesusahan mereka dan lain sebagainya. Begitupun juga ya semakin mendekatkan kita untuk beramal soleh yang menjadi amal jariah bagi kita. Jadi gitu ya, ketika kita menjalankan bisnis sebagai seorang pengusaha muslim, maka pilar-pilar ini harus kita jaga ya. Bagaimana kemudian kita memuliakan orang-orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, ya apakah itu orang tua kita dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya ya kita menolong agama Allah ya dengan ya sabar dan sholat. Tadi juga sudah dijelaskan ya insight baru dari Ustadz Fatih Karim tadi dijelaskan oleh Bu Susi bahwa ternyata perintah sabar dan sholat ya untuk meraih kesuksesan, meraih kemenangan, apakah itu dalam perkara dakwah, apakah itu dalam perkara muamalah ya bisnis, makna sabar dan sholat itu bukan sekedar sabar gitu ya, sabar terus diem gitu, sholat ya udah sholat sebagaimana sholat gitu ya, ternyata enggak gitu ya, ternyata ada makna yang sangat besar di balik kata sabar dan sholat ini ya, meminta pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sabar itu identik dengan ikhtiar bumi kita, bagaimana kita mengikhtiarkan. Jadi sabar itu dia tetap berikhtiar dengan apa-apa yang Allah ridhoi. Jadi tidak berhenti, sabar itu bukan berhenti, sabar itu dia tetap bergerak, tetap berjalan, mengupayakan ikhtiar optimal, ikhtiar buminya untuk mendapatkan pertolongan Allah. Gitu ya, ikhtiar buminya itu dikencangkan. Jadi kalau kita menjalankan usaha bisnis ya, sabarnya dalam bisnis itu bagaimana? Ya, melatih skill kita, meningkatkan kapasitas kita, mengupgrade kemampuan kita, ikut pembinaan ya, kemudian melakukan penawaran, melakukan pembinaan pula kepada mitra-mitra mitra ya, kemudian meriayah atau memfollow up konsumen-konsumennya, ditanyain apakah TPR-nya dikonsumsi rutin, bagaimana kondisinya sekarang ya, kemudian mendoakan, kemudian memotivasi, mengedukasi dan lain sebagainya. Jadi ini ikhtiar bumi, inilah sabar gitu ya. Jadi sabar tuh bukan diem gitu, udah sekali posting udah sabar aja, ditungguin terus sampai ada yang menghubungi gitu ya, nggak begitu.
Jadi sabar itu adalah ikhtiar bumi ya, yang itu harus kita kencangkan, kita optimalkan. Dan sholat ini identik dengan ikhtiar langit. Jadi ya saum sunnahnya, duhanya, tahajudnya, tilawahnya, sedekahnya gitu ya. Nah itu harus dikencangkan ya ketika kita ingin meraih kesuksesan. Jadi sedekah subuhnya dirutinkan ya, tahajudnya, duhanya, tilawah Qur'annya, Masya Allah gitu ya. Jadi seiring sejalan dia, ikhtiar langit, ikhtiar bumi, sabar dan sholat seperti itu, Masya Allah. Nah, kemudian poin yang keempat adalah tawakal. Nah, ini udah jelas gitu. Jadi tawakal itu sejak di awal, pertengahan dan di akhir. Jadi tidak hanya di akhir tawakal, tapi sejak di awal kita mulai start itu sudah bertawakal kepada Allah. Ya berserah diri kepada Allah gitu ya. Jadi di awal, di pertengahan dan di akhir kita berserah diri kepada Allah. Nah, kalau 4 pilar ini sudah kita terapkan dalam aktivitas kita, ya bisnis kita, maka insya Allah ya kita akan menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses, yang siap untuk menghantarkan Islam ya, mengembalikan kewibawaan Islam. Jadi ya suksesnya bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk keluarga kita, tapi lebih besar daripada itu yaitu untuk ya agama Allah ini. Masya Allah ya. Nah, jadi teman-teman ya, pengusaha muslim ya adalah harapan untuk peradaban Islam di masa depan. Pengusaha muslim menjadi bagian dalam proyek mengembalikan kewibawaan Islam. Dan inilah ya intisari dari pertemuan ya family gathering Kafapreneur yang pertama kemarin dari para guru-guru kita yang dihadirkan dalam acara tersebut. Mereka menaruh harapan besar kepada Kafapreneur, kepada teman-teman semua ya, agar teman-teman semua menjadi pengusaha-pengusaha muslim yang mengambil peran, mengambil bagian untuk mengembalikan kewibawaan Islam di kancah dunia melalui teman-teman semuanya ya. Dan insya Allah dengan wasilah kapal besar Kafapreneur dengan produk ya unggulannya yakni Turkish Propolis Ruqyah, kita siap melaju bersama untuk ya betul-betul menjadi pengusaha-pengusaha muslim yang berperan ya, mengambil peran dalam mengembalikan kewibawaan Islam. Dan Masya Allah ya, tabarakallah atas kerjasama dari teman-teman semuanya ya, kami ucapkan jazakumullah khairan kasir pada kesempatan family gathering 1 tahun Kafapreneur yang kemarin. Kami diberikan satu buah apresiasi oleh founder Kafapreneur dengan diberikannya 1 tiket untuk ke Turki ya, untuk kemudian melihat ya peradaban Islam yang pernah ada di sana, untuk kemudian melihat negeri ya yang menjadi pusat bahan baku dari Turkish Propolis Ruqyah. Dan seperti yang disampaikan oleh Bu Susi tadi bahwa bisnis yang kita jalankan ini adalah sebagaimana kereta percepatan, yang namanya kereta api ya, itu ada gerbong-gerbongnya teman-teman. Jadi ketika gerbong pertama sudah sampai di tujuan, maka yakinlah gerbong-gerbong berikutnya juga akan sampai. Ya, pada Idul Adha tahun lalu itu para founder yang lebih dulu ke Turki. Maka insya Allah ya next time ya kami para super leader yang akan sampai ke Turki, dan insya Allah berikutnya teman-teman akan sampai ke Turki. Jadi kalau di gerbong pertama, kedua sudah sampai di Turki, maka gerbong ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya yakin diizinilah juga pasti akan sampai ke Turki. Bahkan tidak hanya sampai di Turki, tapi insya Allah kita semuanya juga akan sampai ke tanah suci. Ya, amin Allahumma amin ya. Jadi tabarakallah teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini materi yang kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini, bagaimana menjadi pengusaha muslim yang mengembalikan kewibawaan Islam. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana kira-kira bangga menjadi seorang pengusaha? Yang bangga boleh kepalkan tangannya? Iya ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Semakin semangat menjadi bagian dari mitra Kafapreneur. Yang semangat boleh angkat 2 jempolnya. Iya, alhamdulillah, tabarakallah ya. Nah, semakin semangat mensyiarkan Turkish Propolis Ruqyahnya teman-teman. Boleh angkat 2 jempolnya lagi.
Iya, alhamdulillah ya, barakallah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Bismillah, kita bersama-sama berjuang dan belajar di sini. Tidak ada yang mana yang lebih dulu atau yang terakhir yang datang di kapal ini, tetapi mana yang dia mau ya, mau belajar dan mau berjuang, maka insya Allah dia akan melaju ya, akan melaju pada kesuksesan. Insya Allah kita bersama-sama sukses bareng ya, sukses dunia, sukses akhirat. Kita tidak menjadi pengusaha yang biasa-biasa saja, tapi kita menjadi pengusaha yang luar biasa, pengusaha muslim yang akan mengambil bagian ya untuk mengembalikan kewibawaan Islam. Kita akan menjadi agen-agen yang akan mengenalkan Islam di mata dunia, bahwa Islam itu benar plus Islam itu gagah, megah dan indah ya. Barakallah teman-teman yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah ridho dengan pertemuan kita ini ya. Sudah 17.21, kita tutup 17.30 ya, WIB. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan ya, boleh ya, silahkan. Kita masih ada waktu 9 menit lagi. Kalau ada teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan ataupun ingin menanggapi, ya dipersilahkan. Ada? Silahkan. Mumpung masih ada waktunya. Dan teman-teman ya yang hadir pada sore hari ini ya, bismillah ya, insya Allah akan ada family gathering Kafapreneur yang kedua. Jadi teman-teman sudah mulai bisa mengazamkan dari sekarang ya. Dari sekarang, iya di Bali sudah maghrib ya, silakan Bu Susi, Masya Allah. Di Bali sudah maghrib ya, Masya Allah, barakallah. Jazakillah khairan kasir Bu Susi. Wah. Duluan ye. Oke. Udah gelap. Ya, silakan. Iya. Ya, jadi teman-teman bisa mengazamkan ya, mulai sekarang setiap closing 1 botol silakan diazamkan ya, disisihkan. Apakah itu 10.000, apakah itu 5.000, apakah Rp1.000 disisihkan, diniatkan untuk menghadiri ya, untuk menghadiri family gathering yang kedua nantinya insya Allah gitu ya. Di samping teman-teman juga menyisihkan untuk sedekah, untuk umroh, untuk lunas hutang dan lain sebagainya, diniatkan juga ya, minta pertolongan Allah bahwa sekian persen dari hasil penjualan saya mau tabung ya untuk persiapan family gathering Kafapreneur yang kedua. Kalau mau menabung ke leadernya boleh enggak? Janganlah ya. Nah, jadi nabungnya pribadi aja, boleh buat rekening sendiri ya, tanpa ATM gitu ya. Jadi atas nama sendiri aja. Jadi setiap closing langsung transfer ke sana, langsung transfer ke sana. Jangan dibuat bankingnya, m-bankingnya jangan dibuat, ATM-nya jangan dibuat ya. Karena kalau ada m-bankingnya nanti bisa kebobolan ya untuk belanja lagi. Jadi diniatkan ya, bismillah insya Allah teman-teman bisa. Sehingga nanti pas ya family gathering yang kedua sudah ada pegangannya. Mungkin kalaupun nambah hanya sedikit atau bahkan tidak perlu menambah ya, sudah cukup gitu. Ya, baik ya teman-teman yang dirahmati Allah, jazakumullah khairan kasir yang sudah hadir pada sore hari ini. Kalau tidak ada yang bertanya, ya kita cukupkan sampai sore hari ini. Silakan teman-teman ya, bagi yang hadir pada pertemuan kita ketemu pengusaha Yuk Tajir pada sore hari ini, silakan dibuat catatannya ya di sosial media masing-masing, di-share materi yang mungkin teman-teman tangkep atau hal apa yang paling teman-teman dapatkan dalam pertemuan sore ini, silakan di-share ya, meskipun hanya mungkin beberapa kalimat, nggak harus panjang gitu ya, tapi silakan diinformasikan ya terkait dengan agenda kita sore hari ini, semakin ya, sehingga semakin memperluas jangkauan ya untuk teman-teman di luar sana dan menimbulkan trust ya kepada teman-teman sebagai mitranya Kafapreneur, sehingga next time ketika ada ya list teman-teman di sosial media ingin berbisnis bersama Kafapreneur, mereka bisa menghubungi teman-teman. Jadi gitu ya. Jadi setiap ada agenda yang kita adakan, teman-teman silahkan share di sosmednya, membuat catatan walaupun singkat, sehingga itu membangun brandingnya teman-teman di sosial media. Seperti itu. Ya, barakallah.
Ya, teman-teman, jazakumullah khairan kasir atas kehadirannya. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda ya. Allah sehatkan teman-teman bersama keluarga. Kemudian Allah berikan kemudahan dalam bisnisnya ya. Syiar TPR-nya semakin luas, kemudian mendapatkan mitra-mitra yang tangguh, loyal, soleh, soleha, kemudian mendapatkan closing yang bertubi-tubi sehingga teman-teman bisa ya lebih meluaskan kebermanfaatan yang tanpa batas dengan tetap terikat syariat insya Allah. Baik teman-teman, afwan minkum ya atas segala kekurangan. Kita cukupkan pertemuan kita dengan membacakan istighfar, doa penutup majelis dan juga hamdalah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Afwan minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah kita ketemu di program Ketemu Pengusaha Yuk Tajir ya, Selasa depannya lagi ya, jadi 2 minggu sekali. Oke teman-teman, barakallah ya. Izin pamit semuanya. Selamat menunaikan ibadah maghrib. Barakallah. Jazakallah khair, Kak.